Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Arianto Wijaya dari jurusan Sistem Informasi angkatan 2019 di Universitas Nasional. Tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Sistem Teknologi Informasi R04. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang PT Freeport Indonesia. Banyak sekali orang yang menceritakan PT Freeport ini mulai dari sumber daya alamnya, bisnisnya, ataupun konspirasinya. Namun bukan itu yang akan saya jelaskan, melainkan sistem informasi manajemen dari PT yang satu ini. Pertama-tama mungkin banyak yang tidak tahu apa itu PT Freeport, bagaimana sejarahnya, apa visi misinya di Indonesia. Saya akan menjelaskan satu persatu. PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan tambang mineral afiliasi dari Freeport-McMoRan atau FCX dan Mining Industri Indonesia (MIND). PT FI menambang dan memproses biji menghasilkan konsentrat ke seluruh penjuru dunia dan terutama ke smelter tembaga dalam negeri, PT Smelting. PT Freeport beroperasi di dataran tinggi terpencil di Pegunungan Sudirman, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Tambang di kawasan mineral Grasberg, Papua, Indonesia merupakan salah satu deposit tembaga dan emas terbesar di dunia. PT Freeport saat ini menambang pada fase akhir tambang terbuka Grasberg, yang tengah mengerjakan beberapa proyek pada kawasan mineral Grasberg, sehubung dengan pengembangan beberapa tambang bawah tanah berkadar tinggi yang berskala besar dan berumur panjang. Secara total, semua tambang bawah tanah ini diharapkan menghasilkan tembaga dan emas skala besar sehubungan dengan peralihan dari tambang terbuka Grasberg. Selanjutnya, visi misinya. Visi dari PT Freeport ini menjadi perusahaan tambang kelas dunia yang menciptakan nilai-nilai unggul dan menjadikan kebanggaan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk karyawan, masyarakat, dan bangsa. Misinya berkomitmen untuk secara kreatif mentransformasikan sumber daya alam menjadi kesejahteraan pembangunan yang berkelanjutan melalui praktik-praktik pertambangan terbaik dengan memprioritaskan kesejahteraan dan ketentraman karyawan dan masyarakat, pengembangan SDM, tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup, serta keselamatan kesehatan kerja. Lalu sejarahnya. Pada ekspedisi pertama pada tahun 1936, ekspedisi yang dinamai dengan ekspedisi Cartes oleh A.H. Coolidge, F.J. Wiesel, dan geolog Jean-Jacques Dozy, merupakan kelompok luar pertama yang mencapai Gunung Gletser Jayawijaya dan menemukan iceberg. Pada tahun 1963, ekspedisi Freeport oleh Forbes Wilson dan Del Flynn untuk menemukan kembali iceberg. Pada tahun 1967, penandatanganan kontrak karya atau KK 1 yang merupakan salah satu pionir PMA pertama untuk jangka waktu 30 tahun setelah beroperasi. Lalu pada 1972, PT Freeport memulai produksi penambangan pengolahan biji
pengapalan konsentrat dilakukan pada tahun berikutnya. Pada tahun 1988 ditemukannya cadangan di Gasburg. Pada tahun 1991 penandatanganan karya kontrak karya atau KK2 yang merupakan pembaruan dari KK1 tadi pada tahun 1967 untuk jangka waktu 30 tahun dengan hak perpanjangan sampai dengan 2 kali 10 tahun. Pada tahun 1995, penyelesaian pembangunan di kota Kuala Kencana di dataran rendah, suatu fasilitas dan sarana prasarana pendukung operasi produksi penambangan. Pada tahun 1996, PT Freeport memulai dana kemitraan 1% dari penjualan perusahaan bagi pengembangan masyarakat lokal yang dikelola institusi masyarakat, tambahan dari program CSR yang dilakukan langsung oleh perusahaan. Pada tahun 1997, penyelesaian dan pengoperasian PT Smelting di Gresik, Jawa Timur, fasilitas pemurnian yang menghasilkan katoda tembaga pertama di Indonesia. Rata-rata 40% produksi konsentrat ada di konsentrat perusahaan dimurnikan di smelter ini. Pada tahun 2004, PT Freeport memulai investasi proyek pengembangan bawah tanah dengan kelanjutan dari tambang terbuka Grasberg yang berakhir pada tahun 2018. 9 miliar dolar Amerika telah diinvestasikan dan tambahan 20 miliar dolar akan diinvestasikan sampai dengan 2041. Pada tahun 2018, penandatanganan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK yang merupakan perubahan bentuk dan perpanjangan usaha pertambangan sampai dengan 2041. 51,24% saham perusahaan dimiliki oleh pihak nasional Indonesia. Memulai pembangunan tambang, fasilitas pemurnian tembaga, dan fasilitas pemurnian logam berharga. Selanjutnya ada kebijakan lingkungan dari PT Freeport. Yaitu kebijakan ini menjadi kerangka pedoman untuk meminimalisi dan meringankan dampak lingkungan, melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan dimanapun PT Freeport beroperasi, menaati semua peraturan yang berlaku dan berupaya secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Kebijakan tersebut termasuk pola komitmen untuk memperoleh sertifikat ISO 14001 bagi semua sarana operasional yang telah dicapai. Yang selanjutnya mengenal dan melindungi keanekaragaman hayati dan melindungi serta melakukan remediasi terhadap lokasi-lokasi yang menjadi tanggung jawab PT Freeport. Kebijakan tersebut mengacu pada asas-asas pembangunan berkelanjutan ICMM. Penambangan pada tubuh biji atau ore body Grasberg merupakan cara penambangan terbuka. Metode ini cocok untuk Grasberg karena keberadaan tubuh bijinya yang dekat dengan permukaan tanah pegunungan. Hampir di keseluruhan proses penambangan terbuka melalui beberapa tahapan pengembaran, ledakan, pemilahan, pengangkutan, dan penggerusan batuan biji. Kegiatan penting lainnya yang harus dilakukan adalah menjaga stabilitas lereng dan penanaman kembali tanaman asli pada daerah yang sudah tidak ditambang atau biasa disebut reklamasi.
Pada tambang terbuka Grasberg, peralatan utama yang digunakan berupa bor atau shovel dan truk besar untuk menambang bahan tambang. Bahan tambang yang dimaksud termasuk juga diklasifikasikan batuan biji dan batuan penutup tergantung dari nilai ekonomis bahan tersebut. Fungsi alat shovel adalah menggeruk bahan tambang pada daerah-daerah yang berbeda di area tambang terbuka dan memuat bahan ke atas truk untuk dibawa ke luar area tambang terbuka. Biji ditempatkan ke dalam alat pengacur biji dan diangkut ke pabrik pengolahan atau mill untuk diproses. Batuan penutup atau overburden diatur penempatannya ke daerah-daerah yang telah ditentukan atau ke dalam alat pengacur OHS pada jalan head untuk ditempatkan di wanagon bawah di samping alat penimbun atau stacker. Sarana-sarana utama yang ada pada sekitar lokasi tambang terbuka termasuk bengkel-bengkel perawatan, tambang batu, gamping, dan pabrik pemrosesan serta fungsi pendukung lainnya dan perkantoran. Itu beberapa yang bisa saya jelaskan pada video kali ini tentang PT Freeport Indonesia. Mungkin kalau lebih lengkapnya silahkan cek di website PT Freeport Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.